Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Yang kami hormati fasilitator Ibu Irdawati, yang kami hormati Bapak Idil Firdaus dan Ibu Yosi Agung Ferlianda sebagai pengajar praktik kami. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang. Pada kali ini kami akan mendemonstrasikan kontekstual ya, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dengan saya Arjunanda dari SMP Negeri 3 Penawartama sebagai observer atau pengamat, dan rekan saya Ibu Dwi Arianti dari SD Negeri 1 Sidomulyo sebagai coach, dan satu lagi rekan saya Ibu Maratus Soleha dari SD Negeri 2 Sidoarjo sebagai coach. Baiklah, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dwi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Arjun. Wah, senang ini ya rasanya bisa bertemu dengan Bu Dwi ini. Iya Pak Arjun, senang juga nih bisa bertemu lagi dengan Pak Arjun. Iya, gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Arjun sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Dwi. Saya dengar Bu Dwi ini akan melakukan coaching ya dengan rekan Bu Dwi ya. Iya Pak Arjun, betul sekali. Rencananya sih pagi ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya Pak ya. Tadi pagi itu beliau menghubungi saya. Katanya mau curhat mengenai masalah yang sedang dihadapinya, seperti itu Pak Arjun. Oke, kalau begitu bolehkah saya meminta waktu Bu Dwi sebentar? Sibuk tidak Bu Dwi? Ya Pak, boleh. Kebetulan memang saya tidak sibuk hari ini. Baik Bu Dwi. Jadi nanti saya ini akan melakukan pra-observasi ya Bu Dwi ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Saya akan melakukan supervisi akademik dengan Bu Dwi. Tujuan dari supervisi akademik ini untuk membantu Bu Dwi dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dari Bu Dwi. Jadi nanti kita akan ngobrol santai saja ya Bu Dwi ya. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Bu Dwi dan apa saja sih yang ingin Bu Dwi lebih gali lebih dalam lagi gitu ya dalam melaksanakan kegiatan coaching ini. Baik Pak Arjun, terima kasih dan dengan senang hati ya Pak Arjun karena memang ini nanti kan sangat membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Pak Arjun. Baik Bu Dwi, kalau boleh tahu nih kira-kira Bu Dwi ini sudah tahu belum sih sebenarnya masalah yang akan dibicarakan nanti? Belum tahu sih Pak Arjun karena kan kemarin itu masih janji-janjian aja gitu, ada WA juga. Nah, jadi saya belum tanya langsung, nanti saja waktu saya bertemu sekalian saya tanyakan ada apa gitu, ada masalah apa begitu Pak Arjun. Oke, baik Bu Dwi. Tahapan awal nih yang akan saya lakukan. Saya akan berdiskusi ya tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Kemudian coach dan coach nanti akan saya nilai dan amati. Kira-kira sudah sesuai belum dengan rubrik penilaian? Apakah juga sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana sih Bu Dwi dalam memberikan pertanyaan berbobot pada coach, dan bagaimana coach itu bisa merespon pertanyaan dari seorang coach, serta apakah coaching nanti sudah sesuai dengan prinsipnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu Dwi, sudah bisa dimulai? Iya Pak Arjun, silahkan. Baik Bu Dwi, apa nih persiapan awal yang dilakukan oleh Bu Dwi? Yang jelas untuk persiapan awal itu adalah waktu ya Pak Arjun. Nah, jadi kita harus menyiapkan waktu terlebih dahulu. Kesiapannya seperti apa, seperti itu. Nanti takutnya saya mintanya pagi, ternyata bisanya siang. Nah, jadi saya sudah sepakat dengan rekan saya bahwa Rani kan akan melakukan coaching. Kemudian saya akan mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali potensi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh rekan saya. Selanjutnya, saya juga akan menanyakan nih
Apa sih harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching, dan yang terakhir saya juga akan menanyakan bagaimana komitmen serta tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi sehingga coaching nanti bisa menyelesaikan masalah dengan potensi yang dia miliki sendiri, seperti itu Pak Arjun. Oke, baik Bu Dwi. Kira-kira kompetensi apa yang Bu Dwi ingin kembangkan pada saat melakukan coaching nanti? Jadi yang ingin saya kembangkan itu semua kompetensi coaching sebetulnya Pak ya, dari mulai dari yang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak Jun. Wah, bagus sekali ya Bu Dwi ya. Nanti akan saya coba bantu untuk mengamatinya ya Bu Dwi. Iya Pak Arjun, supaya kemampuan kompetensi saya kan meningkat. Jika tidak seperti itu mungkin saya ya seperti ini aja. Seperti itu Pak Arjun. Nah, baik Bu Dwi. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik nih yang ingin Bu Dwi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu yang pertama, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Kemudian saya akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Selanjutnya saya akan menatap mata lawan bicara saya, yaitu coach saya. Kemudian saya juga tidak akan melakukan aktivitas lain pada saat coaching berjalan. Dan saya akan menyimak apa sih yang disampaikan oleh coach. Nah, dan yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot supaya coach bisa menggali potensi lebih dalam lagi mengenai masalah yang dihadapi. Seperti itu Pak Jun. Oke, baik Bu Dwi. Kalau begitu nanti akan saya coba fokus pada kedua kompetensi tersebut. Iya Pak Jun. Selanjutnya untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Dwi inginkan itu seperti apa ya Bu Dwi? Saya bisa memfasilitasi coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri, seperti itu Pak Arjun. Karena kan seorang coach ya Pak Arjun, dikatakan berhasil ketika melakukan coaching jika coach mampu menggali ide dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu Dwi. Setelah ini nanti Bu Dwi bisa langsung memulai coachingnya ya dengan rekan Bu Dwi. Baik Pak Arjun. Oke, silakan. Silakan Bu Mira masuk. Assalamualaikum Bu Mara, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Dwi. Alhamdulillah, baik, sehat, Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini sepertinya Bu Mara terlihat tidak bersemangat ya Bu, tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah Ibu sedang ada masalah nih? Benar, Bu Dwi. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah nih. Namun, saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Dwi ada waktu nih untuk ngobrol sebentar? Mohon maaf loh ini Bu Dwi, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Bu Dwi. Insya Allah ada waktu kok Bu, dan jangan sungkan untuk membicarakannya dengan saya. Kebetulan saya juga sedang tidak sibuk hari ini dan Ibu juga tidak mengganggu kok, seperti itu. Iya Ibu, Alhamdulillah. Terima kasih loh Bu. Sebelumnya, hmm, jadi begini Bu, beberapa hari ini, beberapa hari ini nih saya merasa tidak nyaman. Pikiran saya tuh rasanya tidak tenang begitu. Jadi saya ini selalu terbayang-bayang Ibu. Jadi membuat hati saya tuh terus deg-degan gitu Bu. Kenapa begitu Bu Mara? Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya sih berharap ya Ibu akan mendapatkan ketenangan setelah bisa menceritakan keluh kesah yang saya hadapi dan saya berharap untuk mendapatkan solusi dari masalah ini, Bu Dwi.
Baik, insya Allah ya Bu Mara. Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, jadi permasalahannya itu seperti apa Bu Mara? Silahkan diceritakan Bu Mara. Jadi begini, Bu Dwi, beberapa hari yang lalu ada pengawas sekolah nih melakukan supervisi di sekolah kami. Dan pada saat saya disupervisi, saya mendapat teguran dari ibu pengawas. Namun, ketika ditegur itu, saya melakukan pembelaan, begitu, Bu. Nah, lalu kira-kira apa yang membuat Bu Mara sampai mendapat teguran tersebut? Apakah Bu Mara ada kesalahan yang dilakukan? Kalau menurut saya sih, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, Bu. Namun, membuat saya tidak tenang dan mengganggu pikiran saya, seperti itu. Oh, lalu tidak serius yang seperti apa itu Bu Mara? Jadi begini Bu, Ibu pengawas itu mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Maksudnya Bu Mara proses mengajar yang bagaimana? Jadi begini Bu, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Saya pikir itu hal yang wajar kan, yang biasa saya lakukan ketika saya mengajar. Namun saya malah mendapat teguran nih dari ibu pengawas. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon yang diberikan oleh Ibu pengawas tersebut? Sejujurnya sih, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang penting tetap mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan itu, beliau sepertinya kurang berkenan dan ada sedikit argumen antara saya dengan ibu pengawas. Begitu, Ibu. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya ya Bu Mara. Selama ini nih, kira-kira apa saja sih yang sudah Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Sepertinya seperti yang saya ceritakan tadi, Ibu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan supaya proses pembelajaran saya itu bisa menyenangkan, supaya murid-murid juga betah di kelas, seperti itu, Bu. Lalu bagaimana selama ini Ibu melakukan proses pembelajaran tersebut? Eh, Iya, Bu. Saya tidak menggunakan buku teks ketika saya disupervisi. Hanya kadang saya menggunakannya, namun tidak selalu, Ibu. Nah, apakah ada nih hal yang berbeda dari proses belajar yang Ibu lakukan ketika Ibu menggunakan buku teks dengan Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sih sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, Ibu. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Dan menurut saya sih pembelajaran ini cukup diminati oleh murid-murid kita, murid-murid saya tentunya karena mereka tuh senang, bahagia gitu, Bu, ketika saya menerapkan metode tersebut. Sebenarnya menurut saya itu tuh sudah sangat bagus ya Bu. Nah, kemudian nih kalau untuk soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya? Apa yang menurut Ibu itu belum optimal? Oh iya ya, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu ya? Selama ini memang masih ada nih beberapa siswa yang hasil belajarnya sih kurang maksimal dan saya rasa saya hanya melihat muridnya yang antusias namun kurang memperhatikan hasil belajar siswa. Lalu apa hal yang menurut Bu Mara masih kurang dilakukan saat ini? Menurut saya yang masih kurang adalah saya kurang memahami nih minat murid dalam belajar. Nah, mungkin itu yang dikhawatirkan oleh pengawas ya Bu. Nah, jadi apa yang menurut Ibu itu belum optimal dalam proses mengajar yang dilakukan Ibu di kelas?
Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Saya jadi paham nih alasan ibu pengawas mengkritik seperti itu dan ternyata saya memang harus lebih memperhatikan lagi nih proses belajar yang saya lakukan. Saya rasa masih belum optimal. Yang belum optimal sih adalah saya kurang memahami apa yang dibutuhkan oleh murid sehingga saya belum mendapatkan hasil yang saya harapkan seutuhnya gitu, Bu. Kemudian, apa kira-kira solusi yang akan Bu Mara lakukan untuk hal ini? Saya akan lebih memperhatikan lagi apa yang dibutuhkan oleh murid dan merefleksi kegiatan proses mengajar saya dan sepertinya nih saya juga harus meminta umpan balik nih dari setiap proses belajar. Iya, betul sekali Bu Mara. Nah, jadi setelah Ibu bercerita, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Hmm, Terima kasih ya Ibu. Terus terang nih saya sudah merasa lebih tenang. Akan tetapi eh, masih ada nih sedikit yang mengganjal Bu. Sesuatu yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, Bu. Sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai gitu, Bu. Lalu apa Ibu kira-kira yang membuat Ibu masih merasa sedikit resah dan mengganjal gitu selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya, Bu. Saya takut, Bu, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, begitu. Nah, jadi jika saya boleh menyimpulkan nih Bu ya, yang membuat Bu Mara merasa tidak nyaman adalah ketika Bu Mara di supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memberikan teguran, Ibu malah berargumen gitu sehingga hal ini membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu Bu Mara ya? Iya, betul sekali, Bu. Kira-kira nih, saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Saya khawatir nih jika masalah ini menjadi tambah panjang, lebar, dan kira-kira akan berdampak negatif buat saya, Ibu. Nah, lalu apa nih yang akan Ibu persiapkan jika nantinya Bu Mara akan dipanggil oleh kepala sekolahnya? Saya akan merefleksi dan mempersiapkan diri. Eh, saya juga akan menjelaskan nih agar tidak ada hal-hal yang membuat saya merasa tidak tenang, Ibu. Ya, setuju sekali Bu Mara. Nah, jadi dari apa yang sudah kita bahas ini bersama, lalu rencana apa yang selanjutnya akan Bu Mara lakukan? Iya, Bu. Saya sih berniat untuk menemui kepala sekolah, kemudian saya membicarakan hal tersebut. Sepertinya lebih cepat, lebih baik nih daripada saya simpan sendiri. Mungkin nanti beliau akan memberikan solusi biar semuanya ini cepat terselesaikan dan saya bisa tenang gitu, Bu. Ya, betul sekali Bu Mara, karena sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu ya. Nah, lalu apakah masih ada hal yang lain yang akan Bu Mara lakukan? Ada, Bu. Saya berencana akan menemui ibu pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Begitu, Ibu. Nah, kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan. Jadi, saya akan tetap terapkan nih karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Karena memang sumber belajar tidak hanya menggunakan satu media, kita bisa menggunakan sumber-sumber belajar yang lain. Karena kita sama-sama tahu bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Seperti itu, Bu Dwi.
Subhanallah sekali Ibu Mara, luar biasa Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju nih dengan ide itu. Kemudian bagaimana sekarang dengan perasaan Ibu? Alhamdulillah, Bu. Saya sekarang sudah merasa tenang dan lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dan dalam menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur ya Bu. Pada akhirnya Bu Mara sudah merasa lega dan lebih tenang seperti itu. Nah, kemudian nih Bu Mara, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada waktu deadline, waktunya begitu Bu, batasannya? Iya, Bu. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi, segera melaksanakan tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks. Secepatnya, saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui bu pengawas. Iya, Bu Mara bagus sekali. Lalu selanjutnya nih, dukungan apa yang kira-kira Bu Mara butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah saya, sehingga bisa sama-sama saling mengingatkan, Ibu. Apakah masih ada keraguan dalam menyelesaikan masalah ini, Bu? Saya rasa cukup yakin, Bu, dengan apa yang saya lakukan, karena tidak ada masalah yang tidak ada, yang tidak bisa diselesaikan, gitu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Mara. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Mara. Dan Ibu juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, seperti itu Bu. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktu dan semuanya, baik saran-sarannya maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita, ya, Bu, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama ya Bu Mara. Jadi ini mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid kelas 4. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara pada hari Senin besok. Oh iya Bu Mara, silahkan. Tetap semangat ya Bu Mara. Baik, terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mara. Sama-sama terima kasih kembali. Oke, bagaimana Bu Dwi coachingnya? Sudah selesai? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Oke, gimana tadi prosesnya? Apa yang Bu Dwi rasakan setelah melakukan proses coaching dengan rekan Bu Dwi? Alhamdulillah, Pak Arjun, saya bisa membantu rekan saya menyelesaikan masalah yang terjadi dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Lalu apa lagi Bu Dwi yang dirasakan? Tadi saya melakukan coaching menggunakan pendekatan alur tirta ya Pak Arjun. Uh, jadi saya senang dan bisa menerapkannya. Alhamdulillah, tadi saya juga mengamati ya, Bu Dwi juga sudah melihat gitu ya, proses komunikatif sekali ya, respon dari coach juga sangat baik begitu ya. Bu Dwi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah apa ya, menggali potensi dari coach itu atas permasalahan yang terjadi begitu Bu Dwi. Saya juga sudah melakukan catatan kecil ya, coaching tadi itu sudah dilakukan gitu dengan pendekatan alur tirta begitu ya. Saya sudah melihatnya sudah bagus sekali gitu ya Bu Dwi. Bu Dwi sudah mulai runut ya dari mulai tujuan, kemudian juga sudah mengidentifikasi masalah gitu, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Semuanya sudah Bu Dwi lakukan begitu Bu Dwi. Iya Pak Arjun, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Sangat membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Karena
Saya masih dalam proses Pak Arjun ya, jadi saya minta dukungannya dan selalu ingatkan saya apapun kekurangan seperti itu Pak Arjun. Ya, Bu Dwi, baik. Kira-kira Bu Dwi, kompetensi mana lagi nih yang ingin Bu Dwi kembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak Arjun, karena melalui pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Pak Arjun. Baik, Bu Dwi. Memang secara umum ini sudah saya lihat dan amati sudah berjalan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Jadi bisa dikatakan bahwa coaching ini kalau bisa saya sampaikan beberapa hal gitu ya Bu Dwi. Coaching ini manfaatnya banyak sekali ya Bu Dwi ya. Salah satunya memang coaching ini bisa menjadikan kita meningkatkan kolaborasi begitu ya dengan rekan-rekan kita gitu kan. Namanya seseorang itu kan nggak pasti Bu Dwi ya, nggak pasti dalam artian secara tidak langsung itu kadang ingin didengarkan begitu ya. Minimal kalau seandainya coach itu memang belum sempat menemukan solusi, dia bisa melegakan perasaannya begitu Bu Dwi, sudah mengeksplor cerita dia kepada seorang coach begitu ya Bu Dwi ya. Dan segala bentuk macam permasalahan yang terjadi di antara lingkungan kita gitu ya dan macam-macamnya begitu Bu Dwi. Iya Pak Arjun, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi, tidak hanya untuk diri saya, tetapi untuk rekan-rekan yang lain. Kemudian saya juga bisa menularkan praktik baik seperti coaching tadi ya Pak Arjun, ketika teman ada masalah, seperti itu. Baik Bu Dwi, ada lagi yang ingin Bu Dwi sampaikan? Sepertinya sudah cukup ya Pak Arjun. Jika sudah cukup, tidak ada lagi, maka kita cukupkan untuk diskusi kita hari ini ya, Bu Dwi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Dwi yang sudah bersedia untuk saya amati dan juga tetap semangat untuk selalu memberikan inspirasi kepada teman-temannya, juga terus melakukan kolaborasi yang baik. Mudah-mudahan semua permasalahan yang sudah disampaikan tadi bisa diselesaikan dan bisa ke depan untuk lebih baik dan tetap terus semangat. Begitu Bu Dwi. Iya Pak Arjun, sama-sama. Baik Bu Dwi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.